Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini dengan izin Allah kita melanjutkan kajian Sahih Bukhari ya. Masih di Kitabul Iman. Ya, jadi ada amal-amal yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya ini yang itu merupakan bagian dari iman ya. Jadi ini menegaskan bahwa amal itu termasuk iman. Ya, jadi ini adalah akidah Ahlussunnah ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, iman itu mencakup keyakinan dalam hati ya, ucapan ya, pernyataan dalam lisan dan amalan ya, anggota badan. Jadi hakikat iman ini adalah akidah Ahlussunnah ya, karena nanti ada yang menyalahi akidah Ahlussunnah ini. Ya, yaitu dua kelompok besar yaitu Murji'ah dan Khawarij. Ya, kalau Murji'ah itu mengatakan bahwa iman hanya keyakinan hati saja, ya, atau dengan ucapan, ya, atau dengan ucapan saja. Jadi amalan tidak termasuk iman. Nah, ini keliru. Ya, orang-orang Murji'ah ini. Ya, nah itu juga ada sebagian para apa namanya ahli kalam ya dari kelompok Asy'ariyah misalnya itu juga ada yang masuk seperti Murji'ah ini. Jadi menurut mereka hakikat iman hanya keyakinan. Ya bahkan yang ekstrim itu mengatakan bahwa imannya orang yang paling fasik ya yang berdosa sekalipun itu sama dengan imannya Abu Bakar gitu. Nauzubillah. Itu kelompok Murji'ah. Nah, ada sebaliknya kelompok kelompok Khawarij yang berlebihan dalam menetapkan amal sebagai iman, yaitu kalau ada orang yang berbuat dosa, ya itu otomatis kafir. Nah, jadi padahal dalam keyakinan Ahlussunnah, eh, kalau orang berbuat dosa tidak otomatis kafir, ya. Jadi dia tetap orang orang beriman hanya fasik, gitu kan. Orang yang berbuat dosa besar ya, kecuali ada perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dari iman, yang menggugurkan iman ya, seperti syirik, ada nawakidul iman. Ya, itu jelas membuat orang murtad ya. Tapi kalau hanya sebatas melakukan dosa besar karena kelalaian, ya karena apa namanya kehilaf gitu ya, tidak meyakini bahwa apa namanya atau tidak mengingkari keharamannya. Misalnya orang dia meyakini bahwa Homer itu haram, tapi dia meminumnya. Itu kan berarti perbuatan dosa ya, kefasikan. Yang beda dengan kalau misalnya dia meyakini bahwa Homer tidak haram, nah itu kalau atau mengingkari haramnya Homer ya berarti itu dia sudah kafir kalau begitu. Jadi itu ya. Jadi ini penting yang dikemukakan oleh Imam Bukhari ini dalam Kitabul Iman ya itu arahnya ke sana. Yang terakhir tentang apa? Salam ya tentang memberi makan. Mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan Kita orang yang tidak dikenal. terakhir tentang hadis salam memberi makan. Mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan kepada orang yang tidak dikenal. Suara masih jelas, Pak? Jelas, jelas sekali, Ustaz. Putus-putus.
Masih loading. Hmm, Ya sekarang hadis hmm, tentang hmm. babu ya babun minal iman an yuhibbal yahihi ma yuhibbu li nafsi. Kelihatan Pak kitabnya? Ya, Hmm, kirang ageng sakit. betul nggak? Ah, nun. Ya satu bab ya dari iman mencintai Hmm, saudaranya sebagaimana ya ma di sini artinya apa namanya sebagaimana ya diartikan sebagaimana dia mencintai dirinya. Ya, nah di sini disebutkan ya kalau Allah ada sana Musaddad telah menceritakan kepada kami Musaddad qala ada sana Yahya telah menceritakan kepada kami Yahya. Yahya ini apa namanya bin Al-Qattan ya. An Syu'bah dari Syu'bah an Qatadah dari Qatadah an Anasin radhiyallahu anhu dari Anas ya semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa an Husain dan dari Husain. Nah, ini disebutkan jalur lainnya. Wawunya ini atopnya ke Syu'bah ya. Jadi selain apa namanya Yahya meriwayatkan dari Syu'bah, ya juga meriwayatkan dari Husain al-Mu'allim ya. Jadi ada dua jalur dari apa Yahya tadi. Ya, nah keduanya baik Syu'bah ataupun Husain al-Mu'allim itu meriwayatkan dari Qatadah ya. Qala hadatsana Qatadah. Ya, jadi hadis ini semuanya dari Qatadah ya dari suatu sahabat ya yaitu Qatadah. Apa namanya bukan bukan sahabat tabiin ya Qatadah tabiin lalu dari Anas. Jadi sahabatnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Nah, di sini kan jelas ya ada ungkapan tidak beriman, yaitu seseorang salah seorang dari kalian sampai mencintai ya kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ya, mencintai ini kan adalah amalan hati. Jadi makanya amalan itu bisa amalan fisik ya, bisa amalan hati. Ya, makanya ketika para ulama Ahlussunnah ya, salafus saleh itu mereka semua sepakat bahwa iman itu kan qaulun wa amal ya. Qaulun wa amal. Perkataan dan perbuatan. Nah, qaulun itu bisa qaulul qalbi, bisa qaulul lisan. Ya, perkataan hati maksudnya keyakinan ya, dan juga perkataan lisan. Dan amalan itu juga adalah amalul qalbi dan amalul jawari. Ya, amalan hati dan amalan anggota badan. Ya, seperti mencintai itu kan amalan hati. Ya, membenci gitu kan. Ikhlas ya apa tawadu misalnya tidak sombong dan sebagainya itu semuanya adalah amalan-amalan hati ya atau yang termasuk kategori akhlak. Jadi mencintai saudaranya ini dalam dalam riwayat lain ya dalam redaksi lain itu ada tambahan li ahil muslim bagi saudaranya yang muslim ya artinya saudara dalam keimanan dalam keislaman ya. Nah, jadi ini menunjukkan saudara sesama Muslim, ya, sesama iman itu sangat kuat ya apa ikatannya, ya sangat erat gitu ya. Bahkan lebih kuat daripada saudara apa kerabat ya, sedarah gitu ya. Nah, saudara seiman ini lebih kuat.
ya. Ya tentu apalagi kalau sedarat sekaligus seiman gitu kan. Itu tentu kalau keluarga atau kerabat ya dia memiliki hak yang lebih gitu ya, yang istimewa dibanding yang lain. Dan ini sesuai yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya, jadi itu sih menggunakan inama ya. Inama itu dalam ilmu balaghah adatul hasr ya atau qasr ya. Jadi untuk menunjukkan penghususan, pembatasan ya. Itu di dalam ilmu balaghah bisa dipelajari ada tentang pembahasan nasar ya atau qasr ada beberapa cara. Ada dengan cara nafyu wal istisna, menafikan dan mengecualikan. Misalnya dengan la ilaha illallah. Ya, lalu dengan innama ya, lalu dengan takdim, mahku ta'khir ya, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Iya kan abudu misalnya. Itu cara-cara qasar hasar yang bertujuan untuk menghususkan, membatasi. Ya, jadi di situ dalam ayat innamal mu'minuna ihwatun. Orang beriman itu bersaudara. Maknanya adalah orang beriman itu hanya orang-orang yang bersaudara saja. Nah, ini menunjukkan bahwa saudaraan mencintai saudaranya adalah bagian dari iman. Ya, jadi orang beriman itu tidak ada lain. Nih. Mereka itu selain adalah orang-orang yang menjaga tali persaudaraan. Ya, terutama tadi ya saudara seiman. Ya, dan sebaliknya orang-orang yang sangat kuat persaudaraannya ya itu tiada lain adalah orang-orang yang beriman. Jadi sangat erat kaitannya antara iman dan persaudaraan itu. Nah, maka di sini dalam hadis lebih ditekankan lagi gitu ya, tidak apa dia tidak beriman ya, walaupun tentu ya amal-amal ini kan bertingkat. Amal-amal ini bertingkat. eh, jadi apa namanya ada yang menunjukkan asal iman, ada yang menunjukkan kamalul iman. Ya, ada yang menunjukkan asal iman. Jadi pokok iman kalau orang tidak mengamalkan pokok iman ya dia tidak beriman. Tapi kalau tidak mengamalkan yang menunjukkan kesempurnaan iman, ya tentu dia tetap beriman, cuman kurang gitu ya. Ya, jadi dalam hadis ini bukan berarti misalnya ada orang yang kurang mencintai ya, saudaranya yang seiman, lalu dia menjadi kafir ya atau tidak. Karena di sini menunjukkan kamalul iman. Jadi bukan asrul iman atau sihatul iman, ya, tapi kamalul iman, kesempurnaan iman, gitu ya. Kalau yang asul iman itu ya amalan secara mutlak, secara keseluruhan. Misalnya kalau ada orang meyakini atau apa namanya meyakini dengan keyakinan Islam ya dia bersyahadat, tapi setelah itu tidak ada amalan sama sekali yang dia lakukan, nah, maka tidak sah imannya. Ya, jadi ketika orang sudah bersyahadat itu tidak pernah melakukan amalan Islam sekalipun. Ya, ya yang wajib-wajib itu. Sholatnya tidak sholat, tidak zakat. Nah, itu berarti tidak sah imannya, tidak belum menjadi orang yang beriman. Dia masih kafir. Jadi harus ada amalan yang dilakukan. Yang paling utamanya sholat. Ya, yang paling utamanya sholat. Makanya kan jelas sekali ya pembeda antara keimanan dan kekafiran itu sholat 5 waktu. Ya, nah, jadi di sini apa mencintai saudara ya sesama mukmin ya itu adalah bagian dari iman yang apa membuat iman itu bertambah ya meningkat ya dan apa seperti mencintai dirinya ya seperti mencintai diri ini merupakan apa namanya cerminan ya dalam dalam hadis lain kan disebut mukminu atau ahi ya orang beriman itu cermin bagi saudaranya artinya ketika kita memperlakukan orang lain ya kita harus bercermin pada diri kita ya kalau suatu perlakuan ya yang membuat kita senang ya maka
begitu juga orang lain yang dirasakan orang-orang lain ya ketika kita melakukan pengakuan tersebut. Ya, atau ketika kita tidak senang ya, sakit hati dan sebagainya dengan suatu perlakuan itu, maka orang lain juga sama gitu. Nah, itu timbal balik. Ya, makanya dalam hadis lain kan dikatakan kama tadi ini tudan. Ya, sebagaimana kamu bersikap kepada orang lain, maka orang lain pun akan bersikap kepadamu. Ya, akan dibalas ya, akan dibalas dengan yang serupa. Ya, jadi ukurannya adalah memandang diri kita ya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu kepada orang lain, kita pikirkan dulu ya kira-kira kalau kita diperlakukan dengan perlakuan tersebut bagaimana gitu ya perasaan kita. Sehingga itulah yang menjadi cerminan. Yang menjadi cerminan. Dalam redaksi lain itu ada dengan tambahan ma yuhibbu li nafsihi minal khairi ya. Ya, mencintai kepada dirinya dari kebaikan minal khairi. Ya, jadi bukan dalam keburukan ya. Ya, jadi bukan apa namanya bisa saja orang itu kan senang ya dengan keburukan, dengan perbuatan dosa ya, lalu ngajak orang lain gitu ya untuk supaya senang tapi dalam keburukan. Nah, ini tidak, bukan seperti itu ya, tidak boleh. Ya, kemudian kita lanjut hadis berikutnya. Ya, suatu bab mencintai Rasul SAW termasuk bagian dari iman. Nah, ini masih berkaitan dengan ya, kalau tadi cinta kepada sama Muslim, kalau ini cinta kepada Rasul. Ya, tentu cinta yang paling tinggi bagi orang beriman itu adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi cintanya ini harus apa namanya sejalan dengan kesadaran ya, bukan eh, muncul dari hawa nafsu. Jadi harus bisa membedakan ya. Jadi cinta yang lahir dari keimanan, dari kesadaran, dari rahmat ya, sifat rahmat kasih sayang. Ya, bukan yang lahir dari hawa nafsu. Cinta juga gitu ya. Itu hawa nafsu juga cinta. Ya, senang ya. Nah, ini kan di dalam Al-Quran disebutkan ya zuyina linas hubbus syahwat. Dibuat indah bagi manusia ya mencintai, ya, tapi mencintainya mencintai syahwat. Ya minan nisa wal banin dan seterusnya. Ya jadi dari mana? Nah, kalau cinta itu lahir dari keimanan, dari betul-betul apa murni sifat kasih sayang ya yang baik, yang benar. Nah, dia ya itu lebih dari yang lain. Nah, di sini disebutkan secara khusus cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, tentu ini adalah bukti atau konsekuensi dari cinta kepada Allah ya. Kalau mencintai Allah ya berarti otomatis harus mencintai Rasulullah. Dalam apa Al-Quran itu disebutkan ayatnya itu apa? Yuhibbukumullah ya. Awalnya gimana ada yang hafal? Yuhibbukumullah yuslih balakum. In kuntum tuhibbunallah ya fattabi'uni. Ya, jika kalian Allah fattabi'uni maka kepada Allah yaitu adalah mengikuti Rasul ya mencintai Rasul SAW. Ya fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di surat Ali Imran ayat 31. Ya, di sini dikatakan oleh Imam Bukhari hadasana Abul Yaman.
ya telah menceritakan kepada kami ya Abul Yaman qala dia berkata abarona Syuaib ya, telah menceritakan kepada kami Abu apa Syuaib ya. Qala ada sana Abu Zinad ya telah menceritakan kepada kami Abu Zinad Anil A'raj dari A'raj an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Ya A'raj ini apa namanya perawi dari yang cukup banyak ya akan kita temukan yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadi." Ya, demi zat yang diriku ya di dalam genggamannya. Ya, di sini maksudnya adalah demi Allah, jadi bersumpah. Ya, wallahi. Jadi alladzi nafsi biyadi itu maksudnya adalah Allah. Jadi demi yang diriku ada dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. Ya, ini jelas ya adalah di antara nas yang menunjukkan tangan Allah ya. Itu eh, penetapan salah satu sifat zatiyah Allah ya itu tangan. Tentu kita tidak boleh ya membayangkan bagaimana tangannya Allah itu. Yang jelas kita harus menetapkan. Dan tangan Allah ini juga tentu secara makna apa secara maksud ya menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi Allah ada dalam genggaman Allah itu maksudnya ada dalam kekuasaan Allah. Ya, jadi nas ini sekaligus menetapkan adanya tangan Allah dan sekaligus juga menetapkan kekuasaan Allah. Gitu ya. Jadi tidak bertentangan, tidak saling menafikan. Ya, justru menunjukkan kedua-duanya ya, mana kedua-duanya. Ya, jadi ini maksudnya adalah demi Allah. La yu'minu ahadukum tidak beriman salah seorang dari kalian hatta aku nahabba ilaihi sampai aku menjadi yang lebih dicintai olehnya. Ilaihi di sini bisa diartikan olehnya habba ilaihi. Ya, karena haba ini diikuti dengan ila ya. Wa habbu ilaihi yang lebih dicintai olehnya. Ya, bukan kepadanya karena hi-nya ini menjadi subjeknya ya. Jadi menjadi subjek. Ya, sampai aku lebih dicintai olehnya. Min walidihi dari ayahnya, wa waladihi dan anaknya. Nah itu ya, jadi cinta kepada Rasul ya, jadi Allah dan Rasulnya itu harus menempati posisi cinta yang paling tinggi dari apapun. Ya, termasuk kepada Anak apa yang namanya orang tua ya, ayah dan juga kepada anak. Ya, karena tadi ya cinta yang lahir dari keimanan. Kalau kepada ayah, kepada anak itu memang ya secara fitrah ya orang sudah walaupun dia tidak beriman ya pasti gitu ya ada kasih sayang, ada kecintaan ya, yang sudah ditanamkan. Nah, tetapi keimanan ini harus lebih tinggi. Ya makanya kan banyak ya dalam ayat apa namanya disebutkan ya, dan ini apa sangat kuat ya menunjukkan bukti keimanan. Ya misalnya dalam ayat di surat apa
Surat At-Taubah ya. Taubah ayat 24 ya. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum ya. Katakanlah jika ayah-ayah kalian, jadi wa abnaukum dan anak-anak kalian, wa ihwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan kerabat-kerabat kalian, wa amwalun iqtarabtumuha ya, dan harta-harta yang kalian peroleh, wa tijaratun takhshawna kasadaha ya, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha ya, dan tempat tinggal yang kalian sukai ya, rumah-rumah ya mewah dan sebagainya, ahabba ilaikum lebih kalian cintai minallahi wa rasuli dari Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili dan jihad ya, di jalannya, fatarabbasu maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amrih sampai Allah mendatangkan urusannya, wallahu la yahdil qaumul fasikin dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ya, jadi ini jelas ya. Jadi harus menempatkan ya posisi cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Di situ disebutkan ya dalam ayat tadi hal-hal yang memang dicintai oleh orang ya, yang beragam ya, ada keluarga ya, ada harta ya, dan berbagai macam harta benda yang pada kenyataannya seringkali menipu ya, seringkali membuat orang menjadi lupa ya. Nah, di sini disebutkan min walihi dari ayahnya. Itu biasanya anak punya kebanggaan ya, misalnya ya, kebanggaan terhadap ayah itu. Walaupun dalam satu sisi ada positifnya, tetapi kalau berlebihan ya itu bisa jadi negatif. Ya, dimana apa namanya, ketika ayah itu disegani ya ataupun didolakan lah gitu ya di dalam keluarga ya, eh, itu sebetulnya adalah suatu kebaikan kalau ayah tersebut bisa mengarahkan ya, bisa membimbing ya dengan ya, ke jalan yang baik. Ya, karena kalau ayah tidak disegani, sudah tidak dikagumi di dalam keluarga ya, itu justru awal kehancuran ya, karena akan tidak berperan fungsi ya sebagai ayah, fungsi sebagai suami ya, sehingga nanti akan seenaknya, akan apa bahkan jadi timpang ya, jadi misalnya istri yang lebih menguasai ya, lebih yang mengatur ya, jadi tetap peran suami itu qawwamuna 'alan nisa gitu ya, jadi dia lebih dibanggakan gitu ya, makanya antara anak dan ayah ya, makanya dinasabkan tuh ke ayah. Dalam Al-Quran juga sampai dibuat sumpah ya oleh Allah, apa, wawalidi